Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fatwa dengan NIM C1L019001. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan jasa lingkungan dengan kesediaan masyarakat menerima pembayaran jasa lingkungan dalam pengelolaan air minum di DAS Cisadane Hulu di Bogor. Yang pertama, latar belakang. Air merupakan barang yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari. Air bersifat barang publik, menjadi barang ekonomis yang semakin strategis. Maka pemanfaatan sumber daya air bersih menimbulkan tiga jenis persaingan. Persaingan antar individu atau kelompok pengguna. Kedua, persaingan kompetisi spesial, misalnya antara desa dengan kota, antara hulu dengan hilir, ataupun persaingan temporal antara generasi saat ini dengan generasi mendatang bagi keperluan hidup. Sehubung dengan kompetisi tersebut, maka dalam mengalokasikannya, sumber daya air haruslah ditangani dengan baik ke arah perbaikan dan efisiensi keadilan agar tidak terjadi kemubaziran dan tidak mengarah kepada ketidakberlanjutan atau kelangkaan. Lanjutannya adalah ketersediaan sumber daya air di DAS Cisadane Hulu mengalami surplus dibandingkan dengan debit permukaannya, maka sejatinya dalam hal pemanfaatan air permukaan masih tetap dimungkinkan yang bisa jadi ke arah daerah kawasan hulu di DAS Cisadane. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya sebagai sumber ketersediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat sekitar sana. Pengaliran air bawah tanah relatif masih baik, terutama di daerah akuifer tersebut mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke dalam lapisan pengandung air di bawah tanah. Ketersediaan stok sumber daya air di DAS Cisadane Hulu rata-rata ketersediaan air tanah mencapai 249,55 juta meter kubik per tahun atau sekitar 70913,18 liter per detik bila dihitung berbasis hidrologi, dan bila perhitungan basis CAT Bogor sebesar 527,5 juta meter kubik per tahun, sehingga diperkirakan hasil rata-rata mencapai 388,53 juta meter kubik per tahun. Penyediaan jasa lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terkait dengan unsur wajib menjawab kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota menyangkut pengendalian lingkungan hidup diatur pada pasal 14 ayat 1. Selain itu, pemerintah daerah dapat memiliki BUMD sebagaimana diatur pada pasal 117. Kemudian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air pada pasal 40 ayat 1 ayat 3. Atas dasar kedua undang-undang tersebut dibuat peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air SPAM. Disebut bahwa pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Metode pembayaran berdasarkan hasil wawancara terstruktural dengan para pemanfaat atau pengusaha untuk membayar jasa lingkungan WTP, kemudian dianalisis untuk mencapai rataan WTP pengelolaan perusahaan air minum di DAS Cisadane Hulu sebesar 1538,65 per meter kubik. Artinya setiap perusahaan pengelolaan air minum memproduksi 1 meter kubik air, maka perusahaan bersedia membayar sebesar 1.538,65 sebagai imbalan jasa lingkungan dalam keberlanjutan usaha pengelolaan air minum. Sedangkan kesediaan masyarakat di DAS Cisadane Hulu dalam menerima pembayaran jas lingkungan WTA atas pemanfaatan sumber daya air baku untuk air minum atau air bersih menghasilkan nilai rata-rata 1.589,29 per meter kubik air yang dimanfaatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.